Let me set me free. Oh, all I taste is bitter. But there without you, it's better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman ngopikologi, ngobrol pintar psikologi. Tentunya masih di Rumah Psikologi Mahanani, Mahami lan Migunani. Masih bersama saya Fatma Kusuma Mahanani, dan tadi yang sudah bernyanyi dengan merdu Nabian Rishad Amin. Oke, Nabian Rishad Amin. Oke, bagi para fansnya, para followersnya yang mungkin di Instagramnya Rishad Bian, ya benar ya Rishad Bian, ya? Pasti sudah nggak asing dengan suara merdunya, atau yang sering dengerin di platform-platform musik digital, pasti sudah nggak asing lagi juga dengan tadi lagu yang dinyanyikan oleh Bian. Oke, saya manggilnya Bian aja ya. Bian aja. Oke. Nah, kali ini seperti yang saya janjikan di episode sebelumnya, bahwa tiap episode kita akan membahas tema-tema psikologi. Nah, kita akan membahas tentang ini. Ini buku yang berbahasa Indonesia. Kalau saya sih rekomen untuk baca yang bahasa Inggris ya, lebih gampang. Tapi ini juga sangat membantu, dan bagi kalian yang sedang mencari jati diri, bagi kalian yang sedang ingin berjuang, ya silahkan nih baca ini. Keren. Ini masuk saya nih, kaosnya udah great. Oke ya. Nah, kenapa saya pilih Nabian? Ya, nanti teman-teman ngopi di rumah bisa mendengarkan sendiri bagaimana kisahnya. Kita ngobrol-ngobrol pintar, ngobrol-ngobrol santai terkait tema ini. Oke. Mas Nabian, saya manggilnya apa nih? Bian aja. Oh, panggilannya Bian ya namanya. Panggilan artisnya siapa? Iya, ada Nabian Rishad. Oh, Nabian Rishad. Oke, Nabian Rishad ya. Kalau googling cari Nabian Rishad gitu. Yang bagi yang belum follow, mungkin setelah ini akan jadi wow, iya ya, suaranya keren. Oke. Orang taunya Nabian saat ini, mungkin followersnya Nabian udah berapa sekarang? Baru 2.300. Baru ya. Baru katanya ya. Baru. Untuk anak muda itu sudah wow sekali. Nah, kalau kita ngomongin lagu, ngomongin nada, ngomongin segala hal tentang minat, nah, ini kan biasanya ada yang dari kecil udah terdeteksi, ada yang baru gede nih nyadarin, ternyata aku suka di musik nih. Apa ngomongin bakat gitu. Ada yang mungkin dari kecil sudah sadar, ada yang mungkin baru dewasa baru menyadari bakatnya apa gitu. Nah, kalau Nabian ini gimana sih kok sekarang bisa sampai pada tahap ini? Sebenarnya dari kapan Nabian sadar tahu bahwa Nabian itu punya bakat di musik? Sebenarnya dulu udah dari keluarga udah suka musik. Maksudnya suka musik, suka dengerin musik. Misalnya dengerin musik di radio, di TV itu suka dengerin. Dan ayah saya juga bisa nyanyi, bisa nyanyi. Terus saya juga pas dengerin musik biasanya di radio, terus biasanya dengerin 2019, Peter Pan gitu kan. Waktu TK juga suka sering banget dengerin kayak Peter Pan. Terus dari TK ya itu ya? Dari TK. Atau kenapa dari TK udah suka nyanyi di kamar mandi sering banget gitu. Nyanyi kamar mandi. Sering teriak-teriak, sering di tetangga juga pernah sering dibisikin harus pelan-pelan suaranya gitu, sampai teriak-teriak juga. Terus sampai akhirnya SD juga guru saya tahu bahwa saya bisa nyanyi, katanya bisa nyanyi. Terus akhirnya sering diajak untuk lomba ataupun kayak 17-an kaplingan gitu-gitu, sering diajak buat kamu nyanyi. Ataupun pas karena dulu waktu SD suka bandel juga, suka berisik gitu di kelas. Kemudian sering juga disuruh
dikasih sanksi gitu, kalau berisik lagi nyanyi aja ke depan gitu. Itu muncul, oh mungkin aku emang punya bisa nyanyi. Terus SMP ikut paduan suara juga, paduan suara. Terus sampai akhirnya SMA sering menekuni dunia musik ini karena pernah juga suatu ketika itu jadi talent di acara pensi. Dari situ itu ternyata banyak orang yang suka. Sampai kan waktu itu pensi bawain lagunya Maroon 5 Sunday Morning. Bahkan saya dijuluki Bian Sunday Morning gitu. Dan ya banyak, entah itu teman-teman sekitar ataupun kakak kelas. Sampai akhirnya kakak kelas saya kan usia 17 tahun, Sweet Seventeen, ada yang Sweet Seventeen. Saya setelah acara pensi itu 1 minggu kemudian disuruh buat ngisi acara Sweet Seventeen itu. Dan itu pertama kali aku dapat uang lah dari nyanyi gitu. Ternyata perjalanan Bian itu dari bakatnya nyanyi ini nggak hanya sekedar bakat kemudian tiba-tiba Bian sekarang dikenal banyak orang gitu ya. Tadi dari memang ayahnya Nabian ya, ayahnya Nabian bisa nyanyi, kemudian sering dengerin lagu-lagu dari TK. Bahkan itu TK lagu-lagu cinta-cintaan gitu, bikin gimana gitu nggak Bian waktu itu? Iya, bikin cinlok juga. Oh, bikin cinlok, anak TK cinlok guys. Temen ngopi, anak TK cinlok. Oke. Aku suka dengerin band-band 90-an lah itu, banyak sih. Jamrud juga. Ingat banget itu waktu kan Jamrud ada yang lagu Bola di Matamu itu ada, terus ada lagu yang dikenal sama bapakku itu, ada yang kalimatnya yang apa ya, sedikit apa ya, lebih ke apa ya, seksual gitulah. Nah aku sampai nanya, itu apa artinya gitu. Karena pasti TK ya waktu itu ya. Itu apa? Karena lagunya Jenaka kan. Ya itulah. Masih ingat liriknya? Boleh dinyanyiin gimana nih? Pasang alat kontrasepsi. Nah aku nanya kontrasepsi itu apa? Sampai mungkin sampai serius gitu terhadap musik gitu. Tapi kamu sampai detail ya, maksudnya kalimat atau kata-kata baru apa gitu sampai juga ditanyain. Tapi itu menunjukkan kecerdasan juga sih kalau untuk ukuran anak TK menanyakan hal-hal baru kayak gitu. Dan itu untuk mengenalkan secara nggak langsung dikenalkan itu dari ayah, dan dia termasuk besar lah. Dulu sempat kan suka juga sama lagu Tompi. Pernah teriak-teriak di rumah kan, nyanyi Tompi. Terus aku nanya sama bapak, suaraku mirip kan sama Tompi. Loh jangan mirip, kamu kan punya karakter sendiri, masa harus mirip? Terus aku ngeyel waktu itu kan nggak tahu. Enggak pak, kan aku bisa sama kan malah bagus. Terus seiring berjalan waktu, aku pikir-pikir udah makin dewasa tuh. Ya emang benar bahwa setiap orang punya karakteristik masing-masing terhadap bermusik gitu, apalagi soal suara. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Luar biasa banget papanya Nabian nih. Tapi papanya Nabian ini backgroundnya memang di musik atau? Enggak. S1 hukum. Tapi memang biasanya kalau di acara-acara kawinan gitu, beliau sering suka lah nyanyi-nyanyi gitu. Ya ini bakatnya memang udah menurun ya dari papanya ya. Banyak juga anak-anak di luar sana mungkin yang orang tuanya suaranya bagus, terus dia akhirnya suaranya juga bagus gitu ya. Cuman kan nggak semua bisa sampai di tahap yang memang ya aku pengen profesional nih di nyanyi gitu kan. Nah ini Nabian selain memang suka nyanyi, mengembangkan ini, apa nih profesi lainnya apa? Sekarang apa kesibukannya? Kesibukannya mahasiswa 1 psikologi di Universitas Negeri Semarang. Kemudian kalau dalam hal bermusik ya sering ngisi-ngisi acara di kafe, di wedding, di bar, di banyak tempat lah, di pensi gitu. Nah, di psikologi sendiri setahu saya kan nggak ada ya mata kuliah musik atau apa gitu ya. Gimana
gimana ya bayanginnya Nabian bisa tetap fokus di musik tapi juga kuliahnya juga keteteran nggak ini kira-kira? Kalau menurut Nabian sendiri kuliahnya Nabian keteteran nggak? Enggak juga sih. Enggak. Mungkin lebih ke penjadwalan mungkin harus belajar kapan dan harus mungkin saya kan juga aktif di media sosial kayak buat cover. Nah itu penjadwalannya harus tertata, tapi mungkin kurang tertata, tapi nggak begitu mengganggu sih, karena itu yang aku sukai. Emang dua-duanya psikologi dan musik aku suka. Berarti memang passionnya di situ ya. Memang pengennya kuliahnya tetap di psikologi jalan, musik juga dan alhamdulillah sampai saat ini dua-duanya jalan. Alhamdulillah. Saya juga dapat info yang valid nih, katanya Bian ini untuk prestasinya itu juga memuaskan gitu. Memuaskan tahu ya, IPK-nya berarti kan bagus gitu ya. Nah, kan jarang juga anak yang berbakat di bidang tertentu tapi kuliahnya juga nggak keteter, apalagi sering manggung juga kalau malam gitu-gitu juga. Nah kalau manggung malam kemudian sama teman-teman, pasti kalau tugas kelompok dan lain banyak juga kan. Manajemen waktunya. Kalau tugas kelompok kan mungkin lebih seringnya semester 1 sampai semester 3 lah. Itu mungkin aku masih jarang untuk ikut nyanyi di kafe dan sebagainya. Mungkin semester 4 dan ke atas kan lebih sering tugasnya individu, jadi yang nggak mengganggu, nggak begitu mengganggu ketika aku dapat job di sini. Sempat nggak di semester awal gitu ngerasa bahwa gimana ya, bimbang atau gimana membagi antara besoknya itu mau berkarir jadi apa nih, apa mau melanjutkan bermusik atau di psikologi nantinya jadi mungkin psikolog atau jadi apa gitu? Sempat ada kegalauan gitu nggak di diri? Ada sebenarnya. Masuk psikologi pun emang karena keinginanku. Keinginan sendiri bukan orang tua sama sekali. Bahkan masuk psikologi pun sempat tebar dulu karena orang tua ingin aku masuk ke hukum, kedokteran kayak gitu-gitulah yang ya tahu sendiri itu apa kredibilitasnya. Nah aku suka psikologi karena emang ya suka aja, karena suka memahami orang lain, suka mendengarkan orang lain juga sebagai tempat curhat dan sebagainya. Kemudian masuk ke psikologi, namun saya berminat di musik. Kenapa bukan masuk ke jurusan musik? Karena aku merasa bahwa mungkin cukup aja aku paham musik di sini dan bisa, alhamdulillah sebenarnya juga bisa menghasilkan uang juga kan. Jadi mungkin aku harus punya ilmu lain lah, nggak cuma musik terus, jadi ilmu psikologi. Nah harapanku juga ilmu psikologi yang aku dapatkan di S1 itu bisa secara penuh membantu banyak orang dalam teori psikologi. Karena mimpi saya itu, hidup saya ingin saya dedikasikan sepenuhnya untuk musik gitu. Kalau dalam hal psikologi ya memang ingin bantu orang, tapi bukan hidup secara materi di psikologi. Tapi kalau secara materi hidupku pengen aku lahirkan di musik gitu. Jadi musisi. Yang didapatkan gitu. Dulu sebelum masuk psikologi memang sudah pernah tergambar pemikiran itu. Misalnya waktu SMA atau SMP nanti saya mau masuk psikologi nih, nah, nanti untuk berbagi ilmu dan lain-lain. Kemudian kalau musiknya nanti memang untuk profesional. Belum. Itu sejak kapan ada mulai pikiran itu? Sejak tahun ini kayaknya. Sejak tahun ini, karena ya harus memilih juga gitu. Dulu sempat mikir bahwa setelah S1 mungkin langsung lah S2, karena emang S1 sekarang menurut saya kan banyak dan kapasitasnya untuk melakukan kayak konseling dan sebagainya gitu kan mungkin kurang minim, jadi harus S2 dulu. Nah tapi ada dilema juga bahwa
mimpi saya kan juga pengen besar di musik sejak dini. Jadi mungkin setelah lulus S1 harapannya bisa langsung ya tumbuh di musik gitu, punya uang sendiri di musik gitu sih. Kalau boleh tahu langkah-langkah yang Dian sudah lakukan nih untuk sekarang sampai di titik ini ya bisa ada karya sendiri, berapa single? Dua ya, dua ya, dia udah bikin dua nih, masih usia berapa? Ini sekarang 21 oke, si muda teman-teman. Nah, dia sudah menghasilkan karya, tapi tentu ada prosesnya ya. Nah, langkah-langkah apa dan dimulai dari usia berapa ini? Dian memulai itu? Sadar bahwa saya bermusik, bahwa ini bisa jadikan uang gitu dari SMA, karena dulu SMA kan pernah tiap minggunya pernah ngisi di kafe di Jepara, karena asli saya Jepara. Anak Jepara, teman-teman ngopi Jepara. Walaupun uangnya nggak seberapa, dan mainnya pun termasuk lama juga, mungkin 2 jaman, uangnya nggak seberapa, dan kadang juga dapat makan uang. Itulah mungkin aku merintis dari situ, kemudian bikin band di SMA, terus kayak latihan di studio, kemudian sampai akhirnya di kuliah juga aku terus asah dengan ikut di UKM psikustik. Kalau di psikologi UNES ada psikustik. Kemudian akhirnya membuat lagu itu gitu. Dan era ini juga sering aktif di media sosial, seperti buat cover gitu di Instagram ataupun di YouTube gitu. Jadi nggak instan ya, udah dari awal memang paling nggak sudah ada gambaran apa yang mau dilakukan. Walaupun nggak terlepas dari itu pasti ada pro kontra dari lingkungan, ada yang mendukung, ada yang enggak gitu ya. Gimana tuh Nabian menyikapi orang-orang yang mungkin mendukung Nabian dan mungkin kurang mendukung keputusan Nabian itu? Saya merasa bahwa passion saya di musik ini alhamdulillah banyak apresiasi. Apresiasi itu yang aku pegang sampai sekarang, bahwa ini loh banyak apresiasi. Karena kalau sampai sekarang, dulu sebelum punya single pernah jadi juara lomba cover lagu Tulus Labirin, sampai akhirnya bertemu dengan Tulus di Jakarta. Kemudian pernah masuk TV juga di MNC TV, sebuah acara semi reality show gitu, kayak musik gitu. Nah itu mungkin beberapa bukti juga, dan beberapa hal yang harus dipegang, bahwa ini loh saya bisa di musik, walaupun terlepas dari banyak orang yang nggak percaya juga, karena mungkin ya perlu banyak bukti lagi, ataupun memang orang itu memang benar-benar nggak suka sama saya, mungkin banyak juga. Tapi saya kekeh dengan pendirian saya bahwa ini memang harapan saya kan di musik juga bisa bermanfaat dalam hal karya saya didengar banyak orang dan bermanfaat, entah itu didengarkan di mana saja, kapan saja gitu. Mungkin saya juga bisa mengangkat, ketika saya punya lagu, saya bisa mengangkat ilmu saya psikologi masuk ke lirik lagu saya juga bisa gitu. Harapannya itu sih, harapan saya lebih ke ingin bermanfaat pada banyak orang, tapi melalui passion saya itu musik. Jadi yang dipegang teguh ini sama Dian itu adalah dia punya passion, dan dia pasti punya target ya untuk nanti apa sih yang mau dicapai. Kemudian yang nggak lupa dia ada ketekunan dan kegigihan, mau ada rintangan dari kecil besar dia teguh sama pendiriannya. Jadi yang akhirnya sekarang bisa menciptakan 2 lagu baru yang semakin booming, kalau nggak salah ya, saya banyak dengar di platform musik digital. Nanti boleh
dicari bisa Alicia Dian. Nama ini Instagramnya Alicia Dian. Nah, untuk mencapai sesuatu terutama bagi anak muda 21 tahun itu kan tentu nggak mudah, ada banyak rintangan. Tidak semua orang tuh bisa sukses, bisa berhasil. Sukses apakah hanya dengan motivasi hasrat yang kuat tapi tanpa action? Tentu nggak akan bisa ya. Sukses itu harus dilakukan dengan satu, dia memang suka, passion. Sukses itu sesuatu hal yang membuat kita suka dan nyaman ya kalau kita raih, bukan hanya bisa meraih tapi nggak nyaman, itu namanya bukan kesuksesan. Tapi dengan itu dia punya hasrat di situ, passion di situ, berarti dia menyukai hal itu. Kemudian dia tadi ada perjuangan kegigihannya dalam meraih apa yang dicita-citakannya. Nah, itu yang mendukung pencapaian itu bisa terrealisir begitu, walaupun masih muda. Dan tadi dia punya target lagi tadi ya untuk kedepannya. Lebih profesional di bidang musik, tapi psikologi tetap jalan juga untuk latihan. Kalau bisa di lirik-liriknya gitu ya. Mungkin itu sesuatu hal yang unik kali. Kalau Nabian ini diminta untuk memberikan tips-tips nih bagi para remaja atau dewasa awal yang mungkin sedang mencari jati diri, mencari bagaimana cara dia mencapai apa yang dia suka gitu, kira-kira apa yang bisa Ian berikan? Mungkin sedikit sharing aja karena saya kan juga sering banget dengerin interview orang, entah itu tokoh besar, entah itu tokoh yang menginspirasi dalam hal musik maupun enggak. Saya melihat bahwa orang yang sukses itu orang yang gigih. Terus dari awal tuh gigih dalam hal kalau dia emang suka di situ ya bakal kerja terus gitu. Dan mungkin sedikit mengutip dari Pandji Pragiwaksono, itu mentor online saya, karena saya sering juga mendengarkan di YouTube, bahwa dia bilang bahwa lakuin aja dulu itu udah hal yang simple, tapi banyak orang yang suka merasa bahwa ntar jelek, ntar itu yang bikin nggak bakal mulai. Maka dari itu lakuin aja dulu, karena hal yang pertama dilakukan akan pasti jelek. Kenapa Pandji Pragiwaksono bilang pasti jelek? Karena butuh proses. Dulu pun saya juga pernah seperti itu. Lakuin aja dulu, ya ada beberapa yang suka, ada yang enggak, itu wajar. Karena seiring berjalan waktu, ya waktu itu juga akan mendewasakan kita untuk meraih ke situ. Gitu. Lakuin aja dulu. Nah, seiring berjalan waktu juga harus tahu karakter diri orang itu. Kalau saya di bidang musik, saya juga mengutip juga dari Panji juga bahwa sedikit lebih baik daripada sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya sedikit lebih beda itu ketika melihat orang yang berbeda itu wah beda gitu, dibanding sedikit lebih baik. Makanya contohnya saya punya karakteristik dalam suara mungkin suara saya mungkin berbeda, maka dari itu dilihat orang gitu, karena yang beda itu bakal lebih dilihat dibanding yang lebih baik gitu. Contohnya apa ya, di Indonesian Idol deh, contohnya di Indonesian Idol banyak orang bisa nyanyi pasti, banyak orang yang lebih baik bisa nyanyi dibanding yang lain dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika ada orang nyanyi bawa gitar pakai baju mungkin contohnya yang adat, itu kan pasti lebih menonjol ya, walaupun terlepas dari lolos apa enggak, tapi pasti akan berbeda dan wah ini sesuatu yang baru gitu daripada yang lebih baik, karena yang lebih baik akan pasti banyak. Makanya cari yang beda itu, sedikit beda lebih baik dibanding sedikit lebih. Berarti untuk teman-teman ngopi di rumah jangan takut berbeda, intinya gitu ya. Intinya berbeda tapi berbeda unik yang positif gitu ya Pian ya. Nah, untuk teman-teman ngopi terutama yang masih muda, remaja, dewasa awal, ya tadi sudah didengar ya tipsnya. Gigih itu
kegigihan ini ya. Dari cerita awal sampai akhir tadi kan pasti teman-teman juga bisa menangkap ya bahwa kegigihan ini yang sangat diperlukan. Orang kalau sudah nggak gigih, nggak ada endurance-nya, nggak mampu bertahan, ya dia tidak akan bisa mencapai apa yang dia inginkan. Sehingga silahkan jadi diri kalian, kenali diri kalian, kemudian gali diri kalian, cari keunikan kalian tuh apa. Kalian itu punya sesuatu hal yang beda, tapi beda yang positif. Nah, silahkan nanti bisa diterapkan oleh kalian semua. Itu tadi sebenarnya inti dari kalau kita mau belajar grit gitu ya. Kalau mau belajar di tempat kuliah mungkin akan lama gitu ya. Grit itu apa secara teori, kalau diteliti gimana? Nah, kita belajar dari pengalaman Bian tadi. Ya tentu di luar sana banyak artis-artis, penyanyi-penyanyi yang sudah lebih pencapaiannya lebih tinggi lagi gitu. Dan Bian pun pasti punya mimpi itu ya nanti. Nah, orang yang sudah punya baseline grit yang bagus ya, tentu nanti akan menghadapi rintangan-rintangan berikutnya dengan lebih kuat lagi gitu. Jadi bagi kalian yang sekarang merasa lemah, merasa kayak nggak ada yang mendukung, merasa hidupnya nggak berguna gitu, nggak bisa mencapai apa yang dia suka, ayo bangun gritnya. Caranya gimana? Caranya macam-macam. Teman-teman bisa tadi yang dikatakan Bian, kenali diri sendiri, apa sih yang teman-teman miliki dari diri teman-teman, kemudian tuangkan di minat teman-teman, di pergaulan teman-teman juga bisa. Kemudian secara internal pun teman-teman ya harus memacu diri bahwa teman-teman tuh mampu sesuai kapasitas teman-teman, sesuai tadi uniknya teman-teman tuh apa. Jangan takut berbeda gitu ya. Ini kalau mau baca sendiri juga bisa tebel, tapi garis besarnya gitu tadi ya, perjuangan Bian yang tidak mudah tapi bisa dilalui. Anak muda yang menginspirasi, ya, muda berbakat, Nabian Rishad. Amin. Ya, untuk kali ini sebelum saya tutup, mungkin Nabian mau menyampaikan sesuatu tentang lagunya, tentang apanya, boleh disampaikan ke teman-teman. Pun jangan lupa follow Instagram saya Rishad Bian, RISYADBIAN. Di situ banyak juga saya buat cover-cover, entah itu lagu Indonesia ataupun lagu luar, karena saya di Instagram juga berusaha membranding diri bahwa ini saya penyanyi, bisa nyanyi, punya karakteristik yang beda. Kemudian saya juga di YouTube punya channel Nabian Rishad juga, bisa didengarkan. Ya, silahkan dicari namanya Nabian Rishad. Menginspirasi sekali kalau teman-teman mau coba follow atau mengikuti aktivitas yang dia lakukan terkait dengan passion yang dimiliki oleh Nabian. Nah, saya Fatma Kusuma Mahanani dari Ngopikologi, Ngobrol Pintar Psikologi di Rumah Psikologi Mahanani, mengucapkan terima kasih teman-teman Ngopi sudah bergabung untuk menyaksikan psikoedukasi, informasi yang kami share melalui obrolan ringan tadi. Ya. Bagi teman-teman semua yang punya ide atau saran untuk tema-tema psikologi selanjutnya, teman-teman bisa langsung ketik di komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.